Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang untuk mitra JIC yang sedang stay tune melalui gelombang 107.7 FM Radio JIC ataupun yang sedang ikutan live siaran Facebook di Radio JIC. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang tetap selalu harus bersemangat, dan tentunya dalam keadaan yang insya Allah selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah karena izin Allah hari ini, alhamdulillah dapat menjumpai kembali mitra JIC meskipun melalui gelombang suara dan juga layar kaca Anda di smartphone mitra JIC. Alhamdulillah hari ini bisa kembali berjumpa dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Dan tentunya mitra JIC, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita banyak mengambil hikmah, banyak mengambil contoh perilaku, tindakan, cara beribadah Rasulullah dengan para sahabat dan sahabiat yang tentunya itu harus kita aplikasikan juga semangat tersebut untuk tidak menyia-nyiakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya mitra JIC semua mengajak mitra yang tentunya sudah bergabung live Facebook untuk boleh dong kirimkan sapa-sapanya. Dari mana nih lokasi mitra JIC ikut bergabung, langsung aja diisi di kolom komentar Facebook ya. Dan tentunya mitra JIC juga tetap selalu semangat di 10 hari terakhir Ramadan, karena hari ini tema Teladan Muslimah menarik banget mitra JIC. Kita diajak nih nanti oleh Bunda Fatia bagaimana untuk memanfaatkan 10 hari terakhir dan tentunya menuju kemenangan, dan kita harus menang juga selama 11 bulan setelah bulan Ramadan. Menarik sekali temanya, dan tentunya mitra JIC ingin mengirimkan pertanyaan bisa juga langsung bergabung di kolom komentar atau melalui WhatsApp Radio Jakarta Islamic Center. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama ibunda kita semua mitra JIC, Bunda Fatia, yang alhamdulillah hari ini adalah episode keempat ya Bun ya, di hari ke-23 Ramadan atau nanti malam ke-24 Ramadan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Kak Zoma juga sehat? Sehat, alhamdulillah Bunda. Baik, selanjutnya Bunda, sebelum nanti Bunda akan menyampaikan materi kepada mitra JIC, Bunda tentunya akan menyapa mitra terlebih dahulu. Silakan Baik. Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana. La ilaha illa anta. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana mutaharriyaha falyataharraha lailatas sabi'i wal 'ishrin. Rawahu Ahmad. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah mitra, di penghujung 10 ketiga dari bulan Ramadan yang selama 1 bulan ini menjadi tamu dalam kehidupan kita, menjadi tamu tahunan dalam kehidupan keyakinan dan keimanan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini diberikan kesehatan, keafiatan, selalu mencoba untuk selalu fastabiqul khairat. Semoga mitra rahimakumullah di ruang dengarnya juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mempersiapkan diri yang mampu beriktikaf untuk memaksimalkan di bulan Lailatul Qadar ini, sehingga kita pantas diberikan satu julukan muttaqin, la'allakum tattaqun, sehingga kita juga pantas berada pada posisi di hadapan Allah sebagai pemenang karena keaktivitas dan ubudiyah kita yang dilakukan dengan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semoga ini juga menjadi penyemangat yang tidak boleh surut walaupun sudah di akhir-akhir Ramadan ya Kak Zuma ya. Seperti itu. Dan tentunya banyak pun yang mengistilahkan 10 hari terakhir Ramadan ini sebagai prime time atau jamnya orang-orang yang sibuk mencari hikmah atau juga bersemangat ya Bun ya, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah Bun, ini kan sudah 7 hari terakhir ya Bun ya. Cara mungkin dari Bunda untuk nasihat kepada kita semua bagaimana untuk memanfaatkan 7 hari ini di tahun ini, karena mudah-mudahan kita sih harapannya bisa sampai ke Ramadan berikutnya ya Bun ya. Amin. Tapi ya Allahu a'lam gitu ya Bun ya, masih belum ada kita sebagai manusia ada keterbatasan untuk mengetahui hal itu. Nah, seperti apa Bunda 7 hari terakhir ini? Betul. Kalau kata para ulama ya, mengambil hikmah, bulan Ramadan ini, bulan Hijriah ini ada 12 ya. Iya Bunda. Anaknya Nabi Yakub tuh kan ada 12. Jadi di antara 12 anak itu yang paling istimewa itu Yusuf. Maka Nabiullah Yusuf ini adalah sama dengan bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan itu juga Allah memberikan primadona yang luar biasa ya, yang dimana kalau dalam Al-Quran, inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Di situ ya. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba Kak Zuma di ini terjemah Bunda. Quran surah Al-Qadar ayat pertama. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi ini kita disebut tadi print time ya. Print time itu benar. Atau maksimalitas seseorang untuk bisa menggapai la'allakum tattaqun. Allah berikan fasilitas terbaiknya itu di 10 ketiga di bulan Ramadan mitra. Ya, Bunda. Nah ini di situ kalau Rasulullah memberikan satu bahasa, mangkana mutaharriyaha falyataharraha lailatal qadri. Barang siapa yang ingin
mencari, berburu, hunting ya. Iya, betul, Hunting Lailatul Qadar gitu ya. Maka hendaklah dia mencarinya. Salah satunya adalah bisa dicari dari Lailatul Sabi'i wal Ishrin. Jadi pada tanggal 27 Ramadan gitu. Baik, Walaupun Bunda. berbeda-beda seperti itu. Mungkin ini tahun kedua kita berada di situasi pandemi juga ya Bun Betul. ya. Memang ada masjid-masjid yang menyelenggarakan dengan protokol ketat Mitra JC. Memang ada juga masjid-masjid yang akhirnya menutup untuk itikaf karena memang khawatir terjadi adanya transmisi penularan dari virus tersebut. Nah Bunda, bagi kita juga muslimah yang ingin mungkin mengejar dari rumah gitu ya Bun ya, Lailatul Qadar ini apakah bisa Bunda? Perempuan ya? Iya. Iya. Sambil menjawab dengan yang tadi, dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua bahwa Lailatul Qadar ini kan sebenarnya istimewa ya, yang diberikan itu sebagai sebuah karunia kepada Rasul dan umatnya sampai hari kiamat. Kalau di Bani Israel dulu di Bani Israel dulu untuk bisa sampai kepada taraf kualitas 1000 bulan itu harus 83 lagi. 83 tahun dia berjihad, berperang, beribadah baru dia dapat. 1000 bulan itu. 1000 bulan itu kan 83 ya, dapat kurang lebih. Tetapi Allah memberikan kemahabesaraannya, kecintanya, lagi-lagi cintanya kepada umatnya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada kita umatnya, itu hanya cukup cukup Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan kita mencari itu, hunting Lailatul Qadar itu di hari-hari dan di malam-malam itu. Nah ini tentu menjadi sesuatu yang sangat merugi bagi orang-orang yang tidak menjadikan malam-malam ini malam-malam yang istimewa bagi dirinya gitu. Terlewat begitu saja. Nah, ini apalagi mengadakan aktivitas-aktivitas yang sangat rutinitas duniawinya itu kan yang hari ini banyak dilakukan oleh orang ya. Biasanya bukber gitu ya Bun ya, maghribnya kelewat atau mungkin isyanya ketinggalan, tarawihnya juga terlewat. Atau bikin kue ya malam harinya sehingga kelelahan pada malam harinya, atau mungkin shopping-shopping bener. Sampai malam gitu, sampai pulang udah lelah. Iya. Dan berlangsung diskonnya itu dari jam 9 sampai sekarang mungkin ke pasar enggak ya, ke mall enggak. Tapi memburu diskonnya itu juga di online. Jam 9 sampai jam 12. Iya, karena kan memang big sale gitu-gitu ada di handphone ya Bun. Nah, ini sampai jam-jam 12, jam 1, jam 2 itu ada itu Kak Zomi. Midnight betul sale, enggak? Benar, midnight sale, betul ya. Midnight sale. Ini kan menjadi buat kita orang yang beriman harus cerdas gitu. Harusnya kan pada ke-10 itu harus kita gunakan. Rasulullah berikan gambaran begini. Ketika beliau masuk di 10, 20 sampai menjelang Idul Fitri, beliau itu mengikat tali ikat pinggangnya. Artinya beliau benar-benar itikaf, mendekatkan diri pada Allah di masjid gitu ya, bagi laki-laki. Benar-benar dimanfaatkan itu untuk fastabiqul khairat, untuk mutaharriyaha, memburu waktu-waktu itu gitu. Walaupun memang ada ulama mengatakan di 21, di 23, di 25, bahkan hadisnya itu di 27 karena banyak pertanyaan. Tapi Rasulullah ketika masuk di Lailatul Qadar itu, beliau itu maksimalitasnya itu 20 sampai 30 tuh nggak berhenti. Jadi di malam manapun ya Bun ya, di antara hari-hari tersebut ya Bun. Karena tidak tahu kan karunia Allah itu turun pada malam apa itu tidak pernah tahu. Maka beliau lakukan itu. Jadi buat kita jangan ini tanggal 24 nggak ada nih, ini udah tanggal ini nggak bisa. Kayak malam genap nih nggak ada nih gitu ya Bun ya. Tidak, Rasulullah lakukan itu. Dan istri-istri Rasul juga walaupun tidak boleh tiap malam itu ada di masjid gitu dengan Rasulullah, beliau melakukan itu dari rumahnya masing-masing. Nah, ini kabar gembira bagi para muslimah ya. Betul. Maka buat seorang muslimah ya contohnya, apakah dia bisa, apakah dia diitikaf, tidak dilarang. Rasulullah tidak pernah melarang wanita untuk pergi ke masjid dalam rangka beribadah kepada Tuhannya, termasuk itikaf. Kan gitu. Dengan satu catatan bahwa ketika dia itikaf dia dengan mahramnya, dengan suaminya, izin suaminya, tidak ada terfitnah di situ. Benar-benar di situ ingin mendekatkan diri kepada Allah, memburu Lailatul Qadar, menjadikan apa tadi prime time ya, maksimalitas ya, prioritas gitu. Tidak lagi berhubungan
dengan kesibukan-kesibukan ingin beli ini, ingin beli itu, nggak ada. Di zaman Rasulullah itu, apalagi ya kebiasaan pulang kampung nggak, gitu loh. Kalau kita kan puasa pulang kampung ya. Malah justru Lailatul Qadarnya di dalam perjalanan. Kadang-kadang bukan nggak boleh kita di perjalanan itu berdoa atau ini ya. Tapi biasanya suka lelah kalau berjalan itu, sehingga lupa. Kadang-kadang karena lupa tidur, kadang-kadang sholatnya juga dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang puasanya juga ikutan batal juga gitu loh. Karena musafir, walaupun musafir itu boleh ya untuk tidak puasa. Nah, bagi seorang wanita secara umum ya, secara umum dulu, apa yang dilakukan bagi orang-orang yang ingin hunting Lailatul Qadar? Iya Bunda. Tentu ketika kita sudah bisa berpuasa, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yaitu makan minum, dan mengharamkan yang haram, melakukan menjaga semua aktivitas panca inderanya dan hatinya untuk selalu menyepi ya, ingin bersendiri dengan Allah, meramaikan hatinya, zikrullahnya dan aktivitasnya itu dengan ibadah kepada Allah. Maka di malam Lailatul Qadar ini ada aktivitas yang banyak harus kita lakukan. Pertama adalah tentu kalau yang wajib-wajib sudah pasti ya, tidak itikaf aja, wajib tuh harus dilakukan di rumah. Sholatnya. Tentu yang harus dimaksimalkan adalah salat sunnahnya. Ya. Salat sunnah itu seperti duha. Mulai duha iktikaf Rasulullah tuh ya sampai malam. Qabliyah ba'diyahnya. Kemudian ada yang disebut dengan salat awabin ya, salat taubat, salat kalau kita tarawih ya. Kalau para sahabat dulu dan para ulama-ulama salafus soleh itu, beliau habis salat isya di zaman Umar juga mengadakan habis wudu. Mereka itu beliau itu menunggu waktu selain setelah dia habis tadarus dan sebagainya atau sebelum tadarus, beliau semuanya itu melakukan sholat sunnah itu semampunya. Ada yang 40 rakaat, ada yang 50 rakaat gitu ya. Terserah kepada kemampuan dirinya. Namanya salat mutlak, salat sunnah mutlak. Salat sunnah, wudu atau salat sunnah terserah kemampuannya. Jadi bukan hanya 23 ya atau munyalah 11. Dan itu nanti melakukan lagi sholat di waktu dia habis tidur umpamanya di masjid ya. Bunda. Dan sebagainya. Apalagi dilakukan selain ibadah-ibadah itu adalah tentu dia banyak berzikrullah kepada Allah. Betul. Zikir itu dimanfaatkan mitra, dimaksimalkan. Kemudian di situ ada ingin pengampunan doa daripada pengampunan dosa. Makanya ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, ketika kami beritikaf, gitu ya kata Ibunda Aisyah ya, ketika kami beritikaf apa yang harus kami lakukan? Ibunda Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu Lailatul Qadri. Kalau seandainya aku itikaf dan ketemu dengan malam Lailatul Qadar mitra, kemudian ma aqulu fiha, apa yang harus aku baca dan apa yang harus aku zikirkan? Qala, Nabi bersabda, quli, katakan wahai istriku Aisyah, atau berdoalah kamu wahai istriku Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri fa'fu anna, kalau kita ingin semua keluarga kita, orang-orang kita cintai juga mendapatkan ampunan. Wahai Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau cinta sekali untuk memaafkan hambanya, fa'fu anni, maka ampunilah atau maafkanlah aku. Jadi ada Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma ka inna afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu doa-doa selain istighfar ya, untuk melakukan doa itu. Kemudian zikrullah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu apakah di itikaf juga bolehkah kita umpamanya ada bedah buku, ada kajian ya, ada selain tadarus sudah pasti ada kajian, ada
ada pendalaman mengkaji Al-Quran atau mengkaji buku-buku para ulama-ulama gitu ya, boleh itu dilakukan. Itu adalah bagian dari memanfaatkan waktu, bagian mencoba maksimalkan hari-hari di masjid, apalagi dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 30 gitu ya. Betul, itu dimanfaatkan, ada jadwal ini, ada jadwal itu. Biasanya takmir masjid itu ya yang punya benar, jadwal itu gitu benar. loh. Kita tinggal mengikuti aja gitu. Kita tinggal pilih ya Bun ya, Betul. mau yang mana. Tapi kalau hari ini kan tidak semua masjid itu mengadakan secara formal. Ada beberapa dan itu terbatas karena pandemi. Iya, betul, Kemudian maka ketika ada orang secara mandiri untuk itikaf, tentu tidak dilarang juga ya. Dia diperbolehkan gitu. Nah, itu harus mengatur juga, memanage waktu gitu loh. Memanage waktu karena dia kemampuannya itikaf berapa hari umpamanya dan sebagainya, sesuai dengan kesibukannya dan sebagainya. Maka dia harus bisa mengatur. Mungkin dia harus membaca buku-buku kitab-kitab ya kan, dan seterusnya, atau ada teman-teman yang lain dia bisa berdiskusi dan sebagainya. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan untuk mencapai atau hunting Lailatul Qadar itu gitu loh. Siap, Bun. Nah, itu untuk yang umum ya, sifatnya umum. Lalu bagaimana dengan akhwat, dengan muslimah? Dengan muslimah. Gadis, ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek gitu ya. Apakah dia juga bisa beritikaf? Iya, Bunda. Rasulullah ketika itikaf itu berturut-turut, satu cerita, satu kisah yang sampai pada kita. Istri-istrinya itu semua bikin tenda. Jadi disuruh bikin tenda, jadi bikin tenda 1, 2, 3 gitu ya. Terus Rasulullah melihat ke belakang, sempat nggak suka gitu Rasul. Siapa ini? Kenapa ini membuat tenda-tenda begitu? Kata pelayannya, kami disuruh ya Rasulullah oleh istri-istri engkau. Bongkar. Disuruh bongkar tuh. Karena kalau memang ini terjadi, dikhawatirkan menjadi satu memberatkan umatnya gitu ya. Maka menjadi satu kewajiban. Jadi itu memberatkan umatnya. Bongkar. Jadi wanita itu tidak selalu harus beritikaf itu di masjid terus-menerus gitu loh. Tapi kalaupun memang mau dengan suami dan memang itu juga tidak dilarang gitu ya. Maka bagaimana kalau perempuan dengan segala kesibukannya, yang punya anak kecil ya, kemudian punya apalagi kesibukan keluarga untuk dia urus iftarnya, urus buka bersamanya. Kan kecuali kalau itikafnya semua berangkat ya. Semua satu keluarga berangkat, itu mungkin enak gitu. Kemudian mungkin ada banyak hal lah yang mungkin wanita itu di dapur kasur sumur jemur itu justru di malam-malam terakhir ini banyak kesibukan ya di dalam rumahnya. Maka itikaf ini menurut para ulama, itikaf wanita itu di rumah boleh. Jadi niatkan bahwa di rumah itu adalah menjadi mihrab, menjadi masjid buat kita. Ya, gitu seperti itu. Lalu kan bagaimana itikaf kalau seorang laki-laki kan seorang ikhwan atau seorang bapak kalau di masjid itu kan benar-benar itikaf. Paling ke kamar mandi gitu ya. Bahkan untuk silaturahim aja tidak dibolehkan gitu ya. Tidak terlalu penting gitu. Maksudnya tidak dipentingkan. Lalu seorang perempuan kan di rumah dia harus nyuci baju gitu, harus ke pasar, belanja gitu ya, harus punya anak kecil, tentu harus menyuapi anaknya, berinteraksi dan sebagainya. Tentu itu adalah bahagian yang melekat ya. Tugas dan peran fungsinya sebagai seorang perempuan itu melekat pada dirinya. Justru keistimewaannya kita ini adalah ketika pada malam itu, pada siang itu kita lelah di rumah, pada malamnya kita benar-benar memaksimalkan bersendiri, menyepi, berduaan dengan Allah gitu ya. Kemudian ada zikir di sana, ada tadarus di sana, ada mungkin hafal Quran di sana, mungkin membaca buku dan sebagainya sekeluarga. Justru di situ Allah melihat bagaimana perempuan-perempuan seperti itu adalah, walaupun mungkin dia tidak mungkin sebebas seorang laki-laki ya, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan kata para ulama, orang yang sakit saja di rumah sakit, dia bisa dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Musafir juga gitu bisa dapat Lailatul Qadar. Jadi semua bisa bagi yang ingin mengusahakan mendapatkannya. Betul. Jadi dalam kondisi apapun gitu, selama tentu dia itu akan datang
dan akan menjadi sebuah karunia kepada orang-orang yang memang siap. Kepada hati orang-orang yang ingin, walaupun dia sakit ya kan, walaupun dia di rumah, walaupun dia mungkin musafir dan sebagainya, ketika hatinya itu tahu bahwa malam ini adalah malam yang terbaik gitu ya, selama 10 hari itu dimanapun itu bisa sampai, itu bisa Allah berikan itu. Makan tadi kan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar kan gitu ya. Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya khairum min alfi sahrin. Coba kualitasnya itu ketika memburu dengan di 10 itu, kemudian kita dapat di situ, itu kualitas ibadahnya kita tidak perlu nunggu umur kita 83 tahun. Susah umur 83 tahun Kak Zuma. Kalau panjang umur ya. Iya, kalau seumuran kayak Bunda begini kan udah usia seperti ini, 83 tahun udah nggak bisa. Tapi kualitas keimanan, kualitas ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah itu, ketika dia dapatkan Lailatul Qadar, dia dia berlelah-lelah ya di malam Lailatul Qadar, walaupun dirinya juga lelah pada siang hari, maka dia akan dapatkan kualitas sama seperti Bani Israel yang mendapatkan pahala 83 tahun cukup di 10 ketiga bulan Ramadan. Itu karunia luar biasa yang tidak diberikan itu kepada nabi-nabi dan orang-orang soleh sebelumnya, gitu. Nah, apa yang dalam aktivitasnya itu? Karena kita percaya sama malaikat, salah satu bentuk dari rukun iman itu kan keimanan kepada selain kepada Allah, kepada malaikat yang kedua ya. Pekerjaannya malaikat sibuk sekali pada waktu malam Lailatul Qadar. Iya. Ini ya Bun ya. Iya, makanya bilang tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan para malaikat dengan tugasnya masing-masing, warruh dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan malaikat pemberi wahyu ya. Tapi ketika kepada umat manusia, maka malaikat Jibril adalah memberikan arahan agar menguatkan ya, liusbitu, akan menguatkan hatinya kepada Islam di malam itu, memberikan inspirasi agar hidayah itu tetap melekat dalam dadanya. Itu dengan izin Allah. Jadi dia sibuk mengatur mingkuli amr, seluruh urusan langit, seluruh urusan bumi, seluruh urusan air ini bumi ini bagaimana, makhluk-makhluknya termasuk kita sebagai hambanya, sebagai pengurus bumi, sebagai makhluk yang paling yang paling sempurna dan dimuliakan. Maka semua itu diatur. Akan menjadi berubah kebaikah atau berubah semakin burukkah atau kita semakin baikkah ke depan, paling tidak kata para ulama 11 bulan yang akan datang itu akan dirubah pada malam itu. Masya Allah. Makanya kenapa Rasulullah memburunya luar biasa, orang-orang soleh sahabat-sahabat memburu, karena dia ingin urusan malaikat itu mencatat seluruh apa-apa yang kita inginkan di malam itu. Ya kan? Iya. Kita ngapain sholat? Kita memberikan, karena tentu keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Doa-doa kita, keinginan kita ke depan, apa yang kurang dari kita, tentu kita ingin diijabah oleh Allah. Dan Allah mengizinkan supaya malaikat itu ibaratnya merubah ketentuan takdir yang memang sudah ada kodoknya gitu ya, kodok dan kodarnya. Tapi kata para ulama, dia akan pada waktu itu akan mengurus seluruh urusan terutama manusia yang berhubungan dengan hidupnya ke depan, berhubungan dengan rizkinya ke depan, bagaimana ke depan dalam kehidupan keluarganya. Itu akan dicatat semua di situ. Dan bukan hanya kita Kak Zuma, termasuk bumi ini gitu loh. Termasuk makhluk di luar kita. Jadi sangat sayang banget ya Bun ya kalau kita lewatkan, karena banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan dan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya Bunda ya. Iya, seperti itu. Jadi ini menjadi salamun hiya hatta matla'il. Kesejahteraan ya, keselamatan. Ketundukan sampai kemudian fajar itu terbit. Fajar itu terbitnya. Kalau itu dilakukan setiap tahun ya, sampai fajar itu terbit. Kalau kita sudah tidak mendapatkan fajar, berarti kita sudah kembali kepada Allah. Gitu loh. Jadi sampai fajar terbit. Jadi ini membuat kita termotivasi. Jadi tidak boleh ada kendala gitu ya dalam meraih hunting Lailatul Qadar ini bagi kita sekalipun muslimah.
gitu loh. Siap, Bun. Cuman memang kendalanya Azuma, Iya Bunda. termasuk suami-suami kita juga karena sangat terhubung dengan pekerjaan ya. Jadi kadang-kadang tidak maksimal juga untuk mengadakan itikaf. Karena memang kalau dia terus-terusan dari 20 sampai 30 dia harus kerja gitu kan. Iya Bunda. Ini juga menjadi kenyataan kendala ya di lapangan gitu. Sehingga ini juga kendala yang memang harus disikapi, harus di apa namanya, di manage gitu ya. Bagaimana supaya tetap mendapatkan Lailatul Qadar, tetap ingin mendapatkan ukuran-ukuran yang terbaik yang dituliskan oleh malaikat dengan izin Allah. Kita harus tetapkan itu. Tetapi itu tentu apa-apa yang harus dilakukan pada siang harinya sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin mencari nafkah itu juga harus dilakukan. Baik, Nah, Bunda. seperti itu. Baik, Bun. Kita coba menyapa yang sudah bergabung di Facebook dan juga WhatsApp ya, Bun ya. Ini ada Umar Almizan, masih terus mengikuti kajian favorit keluarga. Sehat selalu Bunda Fatia dan Kak Zoma. Amin. Iya, Kak. Dan tentunya dari ada Ibu Isabena Mariana. Assalamualaikum Bunda Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat selalu ya Bun ya. Tetap Amin. semangat. Amin. Ada juga dari Mas Kriskak. Bismillah, hadir dari komunitas PBG, pinjam buku gratis. Nah, kita bisa baca juga buku ya Bun ya, buku Islami di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau kita dalam masjid umpamanya tidak ada, mungkin biasa di masjid itu takmirnya tidak mengadakan, kita bisa bawa buku aja dari rumah gitu kan. Baca gitu ya. Searching, bisa juga searching di mana? Di handphone. Di kita handphone. ya, Bun ya. Tapi jangan searching yang aneh-aneh. Itu bisa membatalkan itikaf itu. Betul, gitu ya. siap, Jadi Bunda. benar-benar ada ustadz-ustadz, ulama-ulama ya di situ yang bisa kita searching di dalamnya. Baik, Seperti Bun. itu. Atau menghafal Al-Quran ya Kak Sumaya. Siap, Bunda. Dia Ramadan ini di 10 hari ini saya mau menghafal surah apa. Itu bisa mitra ya. Dimanfaatkan seperti itu. Iya. Baik Bun, selanjutnya ini ada juga yang sudah menyapa dari Risiuli. Alhamdulillah Ponorogo hadir Bunda. Terus juga ada Paut Semekar, Alhamdulillah bisa hadir dan nyimak, insya Allah ilmunya berkah, manfaat Semekar dari sepetak menggenggam dunia. Selanjutnya ada Asnawi Al-Jamal, Wahana menyimak nih Bunda. Kemudian juga ada Eis Nur Hasanah, Rorotan juga ikut menyimak. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Anissa Love Parents dan juga dari Kak Pak Akum. Tapi sebelum ke Pak Akum di WhatsApp, Zoma akan menyapa dulu Kak Anissa Love Parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Kak Zoma semoga selalu dalam kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bun, mau bertanya. Misalnya Bunda, kita sedang tadarus nih, tiba-tiba anak nangis minta ditemenin tidur. Nah, apakah kita boleh sambil tiduran tetap membaca Al-Quran atau kita hentikan dulu Bun untuk membacanya? Dan Bunda, kalau kita sebagai perempuan sholat tarawih di rumah karena ada batita, kalau dibawa ke masjid yang ada, kita jadi nggak tenang Bun, karena anaknya pasti suka jalan-jalan ke sana ke sini. Apa pahalanya sama nih Bunda seperti sholat di masjid dengan sholat di rumah? Terima kasih Bunda. Sama-sama, kembali kasih. Begini, yang pertama ya. Iya Bun. Yang pertama itu tentang tadarus Al-Quran. Atau kita punya target khutmil Qurannya itu paling minimal satu. Iya. Satu kali ya Bun ya. Satu kali minimal. Tentu ini kalau minimal satu kali, satu hari itu paling tidak harus 1 juz. Betul, ya betul kan? Bunda. Nah, ini memang menjadi kendala bagi seorang ibu yang mempunyai balita, mempunyai balita, dan bukan hanya satu, gitu ya. Iya Bun, benar. Bukan hanya satu. Apalagi kalau udah banyak anaknya ya Bun ya. Gitu ya. Jadi bagaimana menyikapinya? Tetap Al-Quran itu ada di tempat tidur kita. Ya makanya Al-Quran di rumah mitra jangan cuma satu. Iya benar. Ini kadang-kadang yang dipajang aja di ini. Dari zaman dahulu tuh Quran di SD masih bagus aja tuh Quran. Masih mulus aja ya Bun. Bahkan namanya aja nomor angka belinya aja masih ada. Kalau mau mesti kalau punya kegiatan Ramadan baru dia Lembarannya masih lengket-lengket. Iya. Dia hapus-hapus, dia bersihkan, taruh lagi. Bukan itu. Memperlakukan Al-Quran itu
itu adalah cara mentakzimkan mushafnya. Tetapi cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sebagai imam, sebagai kompas hidup, itu adalah dengan cara salah satunya melancarkan bacaannya dan mentadarusinya. Maka Quran itu harus ada di mana-mana. Betul. Nih kalau kita, nih biasanya seorang ibu itu maksimal kalau punya batita atau punya bayi, pasti lebih banyak di tempat tidur, Kak Zoma. Anak-anak kalau dengannya pengen tidur ya kan, kan nggak mungkin dia kadang-kadang kita duduk pengen ngaji duduk nangis dia karena dia pengennya tidur. Gitu. Apakah boleh kita berzikrullah dengan Al-Quran dalam posisi tidur? Boleh. Boleh ya Bun ya? Boleh. Sambil kita nidurin anak, sambil kita baca Al-Quran. Gimana ya, anaknya tenang dulu, ada Al-Quran, kita dalam posisi usahakan berwudu ya mitra ya, dan memakai pakaian yang sopan, boleh. Jadi daripada kita sedang menyusui atau ngelonin tiba-tiba pikiran kemana-mana, atau mungkin kok ini nggak tidur gitu ya kan, kadang-kadang nggak tidur nih, kerjaan masih banyak nih kan gitu kan, ya, akhirnya nggak tidur beneran. Kenapa? Karena memang jiwa sang ibunya tidak tenang. Kurang tulus gitu loh ketika menyusukan dan mengelon gitu kan. Lakukan aja dia tidur sambil kita sambil kita baca. Bagus kalau kita bisa membaca dengan suara yang sangat lirih lembut ya. Tapi kalau dia ternyata nggak bisa gitu ya, malah nggak tidur, boleh kita membaca dengan bibir. Dengan isyarat bibir kita sambil mungkin suara kecil iya gitu ya, atau berbisik gitu ya, daripada anak kita jangan kenceng-kenceng, anak kita mau tidur kita kenceng, jangan. Disesuaikan ya kondisi, yang penting terlaksana semua. Tujuan kita untuk bertadarus, target kita itu berapa kali khatam dalam 1 bulan gitu loh. Ini untuk yang itu sebenarnya sama juga ya, bukan hanya menyusui sebenarnya Kak Zoma. Ada alasan bagi seseorang muslim maupun muslimah bahwa kadang-kadang pekerjaan rutinitas hari-hari itu menjadi kendala, menjadi alasan gitu loh, menjadi dalil untuk saya tidak bisa melakukan ibadah ini ibadah itu, apalagi di Lailatul Qadar karena saya bekerja, saya mencari nafkah, atau saya di rumah mencuci, atau itu jadikan dalil. Karena anak-anak saya kecil gitu ya dan sebagainya. Padahal Allah mengatakan dalam surah Munafik, Azoma. Ayat ini ada dalam surah Munafik. Serem ya? Ayat ini. Ayatnya nanti akan kita ini ya. Coba lihat surah Al-Munafik itu ayat 63. Baik, surah 63 Munafik itu. Ini ayatnya mitra 63 juga, Bun. Iya, surah Al-Munafikun surah ke-63. Iya, surah ke-63 itu paling akhir ya. Paling akhir ayatnya, Bun. Ayat paling menjelang akhir ayatnya. Oke. Oh, ini hanya ada 11 ayat ya, Bun ya. Nah, itu di situ kan ada ya ayyuhalladzina amanu. Iya kan? Oh iya ada, Bun. Ayat ke-9. Iya, ayat ke-9 ya. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini ada di surah Al-Munafik. Iya, apa maknanya kata para ulama? Ini ada di surah Al-Munafik. Jangan sampai ciri-ciri di orang-orang munafik yang ada di surah ini tidak boleh terjadi pada kita yang bermukmin. Termasuk ciri-cirinya, mungkin mitra nanti di rumah baca surah Al-Munafik dari pertama ya, dari pertama sampai akhir. Cuma sedikit kok, cuman berapa itu? 11 ya? 11. Ya. Itu, hai orang-orang yang beriman, kepada orang beriman tuh, jangan sekali-kali anakmu, kegiatan-kegiatan aktivitasmu, ya hartamu, ngurus hartamu, yang ngurus dapur kasur sumber jemurmu, usahamu, pekerjaanmu, itu akan melalaikan kamu an dzikrillah, melupakan kamu kepada Allah dalam berzikrullah, lupa menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Padahal kalau dipikir-pikir kan ngurusin anak itu juga kan zikrullah harusnya ya. Ngurusin anak, dapur kasur sumur jemur, mencari nafkah buat anak istri dan sebagainya, itu semua bagus. Tidak ada orang yang bilang tidak bagus. Tapi ketika
seseorang itu keluar melakukan sesuatu itu benar-benar orientasi duniawinya sampai dia melupakan bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa dirinya adalah di Lailatul Qadar ini adalah merupakan harus dimaksimalitaskan, tapi sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Kalau emak-emak mungkin bikin kuenya, apalagi Kak Zoma. Kalau anak remaja sibuk bukbernya, sibuk scroll gitu ya dan sosial sebagainya. medianya. Kalau suami apa kira-kira? Sibuk kerjaan mungkin ya Bun, karena kan deadline ya biasanya menjelang lebaran mungkin ya Bun. Dan itu kan memang harus dilakukan gitu. Tapi itu dilakukan dengan satu catatan bahwa zikrullah kepada Allah terus ada di dalam hatinya, mengawal aktivitas itu, dan dia memberikan waktu tadi prime time ya kan di Lailatul Qadar ini dia tetap memaksimalkan bahwa tidak selalu kan kalau kita ini selalu kerja di dapur enggak. Ya, dan menyusukan anak tidak selalu. Anak ada masanya tidur ya kan, dan tidak selalu nyuci piring, nyuci beras, nyuci baju, nyetrika kan enggak. Ada waktu-waktu tertentu. Kita bisa melakukan aktivitas mencari nafkah keluar. Kan di kerjaan juga tidak selamanya selalu bekerja. Ada waktunya kita sholat, istirahat. Itu harusnya dipakai gitu loh. Dipakai untuk memberikan, untuk maksimalkan ubudiyah kita. Ini disebut dengan wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau itu terjadi gitu ya, orientasinya lebih kepada duniawi mitra, sehingga lupa bahwa ini adalah bulan Ramadan, bahwa ini adalah waktunya malam-malam hunting Lailatul Qadar, dengan sibuk kegiatan apapun yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan dampak bertambah keimanannya, dan tidak sibuk malaikat mencatat segala apa yang kita lakukan dan tidak merubah ya takdir ke depannya seperti apa kita nanti gitu kan. Itu akan menjadi rugi. Faulaika wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa orang yang melakukan itu terus-menerus dilakukannya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kita melakukan puasa, rugi kita melakukan aktivitas apapun selama kita lupa zikrullah kepada Allah. Iya, Bunda. Tidak maksimal di dalamnya. Iya, Bunda. Nah, makanya di ayat selanjutnya itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Coba artinya Kak Zuma. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kita kan tidak ingin begitu. Penyesalan ini ya Bun ya. Ketika ada maut dan tidak lagi bisa diundur dan tidak lagi bisa dipercepat, dia baru ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya telatlah. Iya. Iya kan? Iya, Bun. Telat kalau sudah sampai yugargir, hatta yugargir, mana bisa. Jadi makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaq, nafkahkan. Infak itu artinya bukan hanya nafkahkan rizki harta, ya kan? Karena semua orang tidak semua orang bisa ya dalam status yang Allah berikan kan ada mustahik, ada muzaki ya, ada yang memang memberi dan ada yang berhak diberi gitu kan. Maka yang tidak semua orang mustahik muzaki semua, ada yang mustahik, ada yang tidak punya dan sebagainya. Tapi wa anfiqu mimma razaqnakum, kamu disuruh berjuang, disuruh berbagi, disuruh menggunakan waktu-waktumu, menginfakkan waktumu, gitu kan. Karena apa? Dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Rizki itu kan bukan hanya harta, tapi rizki waktu luang, rizki sehat, rizki hidayah, ya kan, rizki anak sehat, rizki semuanya itu adalah rizki. Sehingga bilangnya saya kan bukan orang kaya Bun, jadi saya tidak perlu lah saya berinfak. Bukan itu. Rizki itu adalah bukan hanya harta, tapi kemampuan kita mau memanage waktu kita. Di sela-sela kesibukan duniawi kita, target-target amal ibudiyah kita di bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Ittaqullah mastata'tum. Salah satu ciri orang yang mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan maksimal.
Bukan kemampuan suka-suka gitu loh. Iya betul. Kemampuan suka-suka kan, aduh saya udah capek deh mau berhenti, itu mah suka-suka itu. Suka-suka. Tapi kalau kemampuan maksimal adalah kemampuan yang memang diikatkan seluruh niat, motivasi dan tujuan hidup, orientasi, wijah hidupnya itu hanyalah untuk menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Baik, Nah, jadi salah satu dari buat kita laki-laki dan perempuan ini tidak boleh jadi alasan. Siap. Maka kalau ini terus terjadi, maka ini masuk di munafik. Kita khawatir kita termasuk orang-orang yang mengaku diri kita Islam, tapi di hadapan Allah kita punya ciri-ciri munafik gitu loh. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang tarawih ya Bun ya. Iya. Kalau di rumah karena punya anak kecil, sama nggak Ki si Bunda pahalanya ketika sholat tarawih di masjid? Sholat wajib saja Mitra, wanita itu tidak ditekankan, tidak dimuakkadkan itu di masjid. Itu sholat wajib. Apalagi ini sholat sholat sunnah. Siap Bunda. Apalagi wanita. Jihadukunna fi baitikunna, itu kata Rasulullah. Amal solehmu, kesungguhanmu di dalam beramal soleh itu adalah di rumahmu. Prioritas ya itu ya. Iya. Prioritas maksudnya. Jadi ketika memang ada waktu-waktu tertentu di mana rumah kita adalah menjadi prioritas kita karena kita punya bayi, ya bukan bayi cuma 1, 2, 3, ya punya kesibukan-kesibukan yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan di malam itu, maka kita bisa lakukan di rumah. Lakukan di rumah, di tengah-tengah kita sudah menjalankan tugas semuanya gitu ya, sudah nyuci piring atau sudah apalah habis selesai iftar, sudah sholat isya. Anak-anak kita tidurnya mungkin tidur cepat ya, maka kita bangun untuk apa? Untuk melakukan sholat taraweh. Jadi justru nilai Mitra, nilai bagi wanita itu bukan persoalan dia di masjid atau tidak di masjid. Ya. Bukan itu, bukan hanya sebuah ritual gitu loh. Oh saya di masjid ini harus mendapatkan, bukan itu. Karena wanita ini punya peran khusus yang berbeda dengan seorang laki-laki dengan suaminya. Tapi adalah bagaimana dia mampu menumbuhkan semangat di tengah-tengah lelahnya dia menjalankan tugasnya sebagai istri dan sebagai ibu. Lalu dia bangun, kemudian dia sholat di situ dengan sekemaksiatan dia, kemudian dia ngaji. Maka itu nilai yang tertinggi di hadapan Allah. Justru ketika kita lelah kan kita pengen tidur ya. Iya nggak, pengen istirahat. Pengen istirahat tidur, udahlah nanti ajalah gitu, tadarusnya nanti aja. Tapi kita tidak pedulikan lelah itu gitu loh. Kita tidak pedulikan capek itu. Karena keinginan kita untuk apa? Imanan wa ihtisaban. Orang-orang yang ingin bermuqarrabah dengan penuh keimanan dan ingin mencari ridha Allah di malam-malam yang mulia ini. Itu nilainya berbeda. Dengan anak orang umpamanya dia tidak bekerja, dia tidak capek, ya wajarlah dia melakukan itu. Tapi buat seorang wanita yang di rumah tidak ada khadimat mungkin ya, semua melayani sendiri, melayani suaminya, melayani anaknya, dapur kasur sumur semua, pokoknya ngerangkep deh itu, ibu rumah tangga juga, pelayan juga, khadimat dan sebagainya. Tapi dia masih mau, ya, dia masih mau dirinya untuk mengaplikasikan zikrullahnya kepada Allah sebagai bukti bahwa dia bertauhid, bahwa dia itu beriman kepada Allah, dan dia ingin menggapai malam Lailatul Qadar dengan segala kemampuan maksimal dia, maka itu menjadi nilai yang luar biasa walaupun dia tidak ke masjid. Seperti Bunda. Itu. Siap Bunda. Ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Kita masih memiliki pertanyaan juga di Facebook, tapi sesuai janji zaman tadi Zama akan membacakan pertanyaan dulu nih dari Pak Akum di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau bertanya. Jadi saya kan Bun kalau buka puasa ini suka dikasih makanan oleh orang untuk berbuka. Nah Bun, doa apa yang harus saya bacakan kepada orang yang suka memberikan makanan untuk berbuka? Ada satu doa Rasulullah. Rasulullah mengatakan gini, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa qihim adzabannar. Wahai Allah, Allahumma barik lahum, berikan keberkahan kehidupan mereka. Fima razaqtahum, dengan apa-apa yang telah Engkau berikan rezeki itu kepada mereka. Wa qihim adzabannar atau wa qina adzabannar, kita sama-sama, maka jauhkanlah mereka dari api neraka.
Rasulullah pernah membaca doa itu ketika beliau diundang makan oleh para tetangganya, oleh para sahabiat pada waktu itu. Dan ini tentu kita juga bisa selain sholawat kepada Rasulullah ya. Allahumma sholli ala Muhammad, kita juga ya Allah, Allahumma sholli ala ali, sebut namanya. Allahumma sholli ala ali Muhammad bin siapa gitu. Ya Allah, berikanlah keberkahan sholli itu salawat ya, atau mungkin keberkahan, pahala, karunia ya terhadap keluarga Muhammad bin Hafiz umpamanya. Udah keluarga itu kepada anak istrinya, dzurriyyatnya dan seterusnya. Bisa juga umpamanya pakai apa ya? Pakai bahasa doa biasa aja boleh. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kepada Fulan bin Fulan. Anaknya menjadi anak yang soleha, keluarganya juga keluarga yang di sini mengalir rizkimu kepada mereka dengan halalan thayyibah yang barokah. Berikan mereka kesehatan, afiat ya Allah. Bisa seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tentu salah satu orang yang fa'as-sadaqah ya, orang-orang yang bersedekah itu adalah orang yang diberi itu juga harus bisa mendoakan ya. Itu akhlak ya, Bunda. Akhlak gitu, mendoakan orang-orang yang berbagi pada kita. Karena ketika dia berbagi, dia sebenarnya ingin didoakan. Didoakan oleh anak yatim, didoakan oleh mustad'afin itu. Karena doa-doa orang soleh, orang yang orang yang mustad'afin ini adalah insya Allah yang beriman adalah doa yang diistijabah. Gitu seperti itu. Jadi akhlak ya itu seperti itu. Baik Bunda. Kita beralih lagi ya Bunda dari Pak Akum ke Facebook Radio JIC. Di sini sudah ada Eis Nur Hasanah dengan pertanyaannya. Kemudian juga ada Azril Narendra. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ngapak Jakarta hadir. Ada Siti Komariah Rawabelong sedang menyimak. Sehat selalu Bunda Fatia dan Kak Zoma. Kemudian juga ada Umu Akilasya. Bismillah, alhamdulillah, Geraham menyimak, sehat selalu Bunda Fatia dan Mbak Zoma. Barakallahu fikum. Geraha itu di Bekasi. Oh, di Bekasi Bun ya. Bekasi Utara. Baik Bunda. Kita ke Eis Nur Hasanah nih Bun yang sudah bergabung di Facebook. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau bertanya, kalau wanita yang sedang haid nih Bunda, ingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar, bisa atau enggak nih Bunda? Iya. Ini salah satu halangan ya Bunda. Betul. Fitrahnya. Memang perempuan ini ketika berbicara tentang reproduksinya yang berbeda dengan laki-laki, maka Allah juga memberikan hukum-hukumnya ya, syariatnya khusus kepada kita perempuan yang melahirkan. Dari melahirkan itu tiap bulan ada tamu bulanan. Di situ juga ada nifas, ya kan? Ada juga menyusui selama 2 tahun. Itu sangat berhubungan itu dengan amal ibadah dan ubudiyah kita. Baik sholatnya, maupun puasanya, melayani suaminya, dan seterusnya. Sholatnya dan seterusnya. Lalu bagaimana ketika seorang yang haid? Dia mau iktikaf. Mungkin inginlah mendekatkan diri walaupun nggak ke masjid, di rumah gitu ya. Bun. Yang tidak boleh orang yang haid ini, ittifaq ulama. Ya, 4 serangkai itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i ya. Ini sebenarnya banyak imam-imam tuh di dunia ini, Kak Zoma. Cuman memang ada 4 ini yang madhabnya itu banyak diikuti orang seluruh umat Islam di dunia. Dan ini beliau 4 ini termasuk pada yang imam-imam yang lain ittifaq, muttafaq gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Orang yang haid itu adalah satu, tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Gitu ya. Yang kedua, tidak boleh berhubungan dengan suami. Iya. Mau siang hari maupun malam hari. Kalau puasa kan boleh pada malam hari. Tapi siang hari yang nggak boleh gitu kan. Bunda. Kemudian dia tidak boleh puasa. Dan dia tidak boleh tawaf ya. Ketika dia umroh dan haji dia tidak boleh tawaf. Atau itikaf di masjid terus-menerus gitu ya. Niatnya gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita haid beberapa hari, sementara kan ini tinggal 7 hari ya. Iya, sisa 7 hari. Apa harus saya lakukan? Ya itu lakukan yang tidak boleh itu tadi. Selebihnya boleh.
berdoa, berzikir, betul. membaca Al-Quran yang ada artinya. Yang ada artinya, ya, ada terjemahannya. Iya, Itu boleh, jangan mushaf ya. Walaupun menurut Imam Ibnu Hazmi mushaf saja karena ini lebaran ditulis ini boleh gitu. Kalau kita cara mengagungkan Al-Quran, maka kita berzikir, bertadarus yang ada artinya. Baik arti terjemahan maupun tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, oleh ulama terdahulu. Jadi yang namanya beribadah itu bukan hanya terfokus hanya kepada tidak sholat, kepada tidak puasa, kepada tidak yang lain-lain tadi, gitu loh. Selain itu boleh kita berzikrullah, boleh kita melakukan amal-amal kebaikan. Siap Bunda. Ya. Zikrullah, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Tentu ketika kita dalam keadaan kita haid, maka kita bersihkan diri kita, ambil wudu seperti biasa, berzikirlah baik bacalah Al-Quran. Nah, kenapa kok ada orang yang nggak boleh sama sekali? Itu hadisnya menurut para ulama muhaddisin itu hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih. Ada perawi-perawi itu yang sebenarnya tidak termasuk dianggap oleh para ulama hadis itu adalah cacat. Ada beberapa yang hampir mirip tapi itu dikumpulkan untuk saling memperkuat. Nah tetapi itu masuk bukan kepada hal yang haram dan wajib yang mengharamkan tapi itu adalah akhlak gitu loh. Akhlak. Karena memang ada satu kaidah, kalau ada hadis dhaif itu banyak tetapi isinya tidak menyekutukan Allah gitu ya. Isinya itu tidak berbentengan dengan usulnya, dengan keimanan kita kepada Allah, boleh dipakai. Tetapi itu tidak boleh menjadi satu ukuran bahwa tidak boleh membaca, tidak boleh ini. Coba bayangkan mitra, kalau umpamanya orang hafizah. Hafizah itu murajaah aja 1 hari nggak murajaah, apalagi 7 hari habis hilang itu hafalannya. Ya, berarti kan harus dihafal. Nah, betul. Makanya para ulama serangkai madhab ini yang 4 tadi, beliau sepakat. Bagaimana kita boleh membaca Al-Quran ketika bagi orang yang haid? Satu adalah orang yang berzikir, penghafal Al-Quran. Dan dia yang belajar maupun mengajar Kak Zuma. Jadi kalau dia belajar Al-Quran atau dia guru agama gitu ya, atau dia belajar menulis umpamanya dan sebagainya, itu boleh. Ya. Atau dia berdoa. Coba kita bilang berdoa. Berdoa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ayat Al-Quran. Ketika kita mau berdoa pasti kita baca Al-Fatihah ya, sampai waladhdallin. Itu juga Al-Quran. Ketika kita merasa hati kita gegana, resah, kita baca ayat Al-Kursi. Itu juga Al-Quran. Ketika kita merasa ada sesuatu di hati ini, kok kayaknya sumpek banget. Kita baca trikul tuh. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu itu juga Al-Quran. Ya kan? Artinya, kalau para ulama aja memberikan mazhab ini, memberikan seperti itu, Al-Quran yang sedikit dengan Al-Quran semuanya itu sama, berarti boleh gitu. Boleh ya Bun ya. Iya, karena memang kenapa ini berbeda? Karena ketidakadaan dasar yang langsung dari Allah dan Rasulnya, bahwa Al-Quran ini tidak boleh dibaca bagi orang itu, tidak ada ketentuan yang qat'i gitu ya. Itu adalah akhlak gitu ya. Tentu ketika baca harus punya wudu, bersihkan dulu kita ya, banti pembalut, bersihkan wudu, menghadap kiblat ya, ada akhlak-akhlak tertentu. Tetap yang ada terjemahannya. Itu seperti itu ya. Nah, selain itu ini Kak Zuma, apa Bunda? Selain ibadah-ibadah mahdoh kita kepada Allah, karena kita saum tidak, puasa tidak, maka memperbanyak kalau kita punya rezeki, memberi makan ya. Kita bersedekah. Tetangga-tetangga mungkin yang kita ada saudara atau apa, itu juga bisa mencoba menjembatani gitu ya. Amal-amal soleh kita, berbagi, memberi makan yang berpuasa, bersedekah dan sebagainya. Termasuk bersilaturahim. Iya Bunda. Gitu ya. Jadi bersilaturahim tentu harus izin suami ya. Bersilaturahim kepada orang tua. Kemudian bersilaturahim yang sifatnya memang semua muamalahnya itu bisa kita lakukan kepada menjadi bahan dari sebuah bagaimana kita menjadikan haid ini tidak menurunkan
nilai zikrullah kita kepada Allah. Yang tidak boleh hanya 5 mitra, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh bercampur dengan suami, tidak boleh tawaf. Dan itikaf di masjid, dalam arti itikaf itu sholat, karena itikaf itu ada sholat di dalamnya. Tapi kalau dia ada di rumah, maka dia boleh melakukan itu. Selain itu dia boleh melakukannya. Siap. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, ini di Facebook ada juga yang sudah menyapa kembali. Ada Vera Fauzia, Barakallah Bunda, Anur ikut menyimak. Ini juga ada Soleh Abu Raihan, Alhamdulillah bisa ikut menyimak program Teladan Muslim. Iya. Baik Bunda, ini karena memang tema kita juga hari ini tentang meraih kemenangan. Iya. Dan juga untuk 11 bulan mendatang kita sudah bahas banyak sekali tentang Lailatul Qadar ya Bunda. Iya. Dan tentang bagaimana kita bisa meraih kemenangan mendapatkan 1000 bulan itu juga, dan kemenangan di hari raya, serta menjaga Bunda. Biasanya karena udah situasinya enak nih Bun, Ramadan semua kondusif, semua lancar karena beribadahnya bersama-sama di bulan ini. Kemudian di bulan Syawal Bun, bersilaturahmi, sudah bisa makan gitu ya. Terus ada juga yang melaksanakan saum sunnah. Nah ini gimana Bunda? Iya, hari kemenangan kita selalu ada ya pujangga yang membuat puisi atau mungkin lirik nasyid dan nyanyian ya. Selamat hari Lebaran, kan hari-hari apa tuh, ada hari kemenangannya gitu. Dan memang betul kemenangan itu adalah bagi orang-orang, siapa kemenangan itu? Bagi orang-orang yang memang mampu membangun keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, gitu. Makanya kan Rasulullah memberikan satu janji bagi seorang yang berpuasa, 2 kebahagiaan. Ya, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kebahagiaan atau kebanggaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia berbuka, dan ketika di akhirat nanti, ketika dia bertemu dengan Allah, dia bangga dengan puasanya. Nah, selama 1 bulan dia berbuka ini pada hari Syawal, ya enggak? Maka kebahagiaan itu, kemenangan itu menjadi puncak itu justru di Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Atau ada yang mengatakan fitrah itu ternyata juga fitri kan iftar, kembali kepada makan dan minum. Ada yang mengatakan gitu. Artinya ada seperti itu. Ada gitu. Tapi kita memaknai kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu ada disebut dengan kembali kepada Allah membakar seluruh. Ramadan itu kan kemarau, membakar ya, panas, membakar seluruh penyakit, virus, bakteri yang ada di hati, membakar seluruh dosa-dosa kita yang kita lalui, yang kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu Ramadan. Jadi kemenangan yang seperti itu sebenarnya yang harus kita bangun ya, yang harus kita capai. Kemenangan bahwa kita mampu membangun akhlak ya. Bagaimana kita mengakhlak kepada Al-Qur'an, kemudian kita mencontoh cara akhlak Rasulullah, karena Rasulullah adalah khuluquhu Al-Qur'an, sehingga akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Ya gitu. Jadi dan akhlak karimah inilah yang memang terbangun di bulan Ramadan ini nanti yang akan membuat seseorang itu menjadi pemenang ketika dia mencapai takwa. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kemenangan di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun gitu ya. Kualitas iman dan takwa ini tentu bukan hanya di bulan Ramadan, mitra. Gitu ya. Setelahnya ya, Bu ya. Kan ada bahasa. Kalau saya kan sudah masuk memburu hunting Lailatul Qadar nih 10 bulan. Seolah-olah 10 hari, seolah-olah udah yakin aja gitu ya. Gitu. Kemudian udah pasti dong saya udah dapat 8 min alfi syahrin, 1000 bulan. 83 tahun kan gitu kan. Maka suka-suka aku dong gitu di luar bulan Ramadan kan gitu kan. Karena 83 tahun. Kalau ini kan cuma 11 bulan gitu kan. Ada bahasanya yang nyeleneh begitu Kak Sama. Bukan begitu. Artinya apa? Ketika masuk bulan Ramadan, ketika masuk di luar bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, itu adalah menjadi ikatan. Takwa itu menjadi ikatan, menjadi
belenggu, menjadi kebiasaan yang baik, ketakwaan itu yang mengarahkan hidup kita, itu harus terus jalan di luar bulan Ramadan. Iya, benar. Itulah kenapa setelah Ramadan itu Syawal. Syawal itu artinya apa, Mitra? Syawal itu peningkatan. Paham ya? Iya, Bunda. Kenapa? Ternyata Allah tahu, Rasulullah tahu kalau udah habis Ramadan itu cenderung umatnya itu meningkatnya bukannya ke atas, tapi menurun ke bawah, gitu loh. Ya. Menurun ke bawah. Nah, ini harus dimaknai oleh kita ketika kita masuk di bulan Syawal. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu adalah kemenangan kita menggapai ridha Allah. Kemenangan kita membuktikan keimanan, ketakwaan kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, sehingga menjadi akhlak yang secara otomatis itu tumbuh dan dilakukan. Ya, tampil di dalam hati kita itu jelas keimanan, ketakwaannya, dan dibuktikan secara tidak terpaksa dengan akhlak-akhlak kita dalam beribadah muamalah dan beribadah horizontal maupun beribadah vertikal kepada Allah. Di mana bukti kemenangan itu kalau kita menjadi pemenang? Dia mampu membuktikan itu di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, terus sampai nanti bulan Sya'ban lagi. Ya. Itu disebut dengan kemenangan. Kalau hanya kemenangan makan dan minum dan sebagainya, pesta itu pasti berakhir, ya enggak? Betul. Tidak setiap hari Idul Fitri gitu kan. Tapi bagaimana Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada bertauhid, kembali kepada keyakinan yang murni kepada Allah, kembali memurnikan ketaatan, di mana memurnikan ketaatan ini terus menjadi kebiasaan kita dalam jejak-jejak yang dilakukan, atau Kak Zuma bilang habit gitu ya. Habit, akhlak atau habit yang ada di bulan Ramadan itu mengalir jejaknya, itu dilangkahkan, diaplikasikan di luar bulan Ramadan. Iya, Bunda. Itulah kemenangan sejati sebenarnya. Jadi kita selalu kan memang sih masyarakat selalu kalau anak-anak atau kita dulu ya selalu dimingin-mingin, ampaunya banyak kalau bulan Ramadan gitu Iya, ya. Bun. Punya baju baru kalau bulan Ramadan. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan kita adalah bagaimana ketika Lailatul Qadar hati kita bukan pohon yang merunduk. Kan ciri-ciri orang Lailatul Qadar katanya pohon merunduk, matahari itu bersinarnya itu terang tapi tidak panas. Bukan itu. Lailatul Qadar itu adalah dia akan terlihat adalah yang merunduk adalah hati orang-orang yang beriman. Dia semakin tawaddu kepada Allah. Dia mampu melakukan sesuatu yang semakin lama semakin tinggi kualitasnya di hadapan Allah. Yang orang lain melihat orang itu luar biasa, tapi dia merasa bukan siapa-siapa. Dia masih terus kurang melakukan itu. Dia selalu khusyuk, tawaddu dan wara, berharap kepada Allah dalam beribadah itu. Dan itu dilakukan 11 bulan yang akan datang. Kembali kepada fitrah adalah kembali kepada esensi bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Eksistensi kita sebagai makhluk, sebagai abid yang terus harus berubudiyah bukan hanya di bulan Ramadan. Iya, Bunda. Gitu ya. Makanya di dalam surah ini, di dalam surah Al-Hasyr, ya, surah Al-Hasyr itu surah 58 ya Kak Zuma ya. 59 ya. Di sini Allah memberikan satu gambaran pada kita. Surah Al-Hasyr surah 59 Mitra, kalau ada Al-Qur'an di ruang dengarnya ya. Itu ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya Kak Zama, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu takwa lagi. Iya enggak Kak Zama? Ada dua kata ya. Dua kata dalam ayat ini. Amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara mempertahankan kemenangan takwa kita di bulan Ramadan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba kamu lihat dirimu, bukan lihat pakaianmu, bukan lihat sepatumu, apa lagi? Bukan lihat perhiasanmu. Bukan lihat apa yang bisa ditampilkan di bulan
di bulan Idul Fitri. Tapi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu perhatikan, teliti, muhasabah dirimu. Apa yang akan kamu lakukan? Yang kemarin kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan, kamu rencanakan lighad untuk masa yang akan datang. Para ulama kita memiliki pemahaman, ada dua memberikan pemahaman. Lighad adalah nanti di akhirat setelah meninggal. Tapi buat kita yang belum wafat, lighad itu adalah apa yang akan kita planningkan, rencanakan untuk ke depan selama 11 bulan. 11 bulan. Supaya apa? Supaya takwa ini, bertakwa kepada Allah ini tetap ada di dalam kehidupan kita, tetap menjadi pakaian kita, tetap menjadi bekal dan tetap menjadi pagar kita sampai 11 bulan mendatang. Lalu Allah memberikan gambaran wattaqullah, 2 kali Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Wattaqullah, bertakwa kamu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kelak Allah akan mengkhabarkan, memberitakan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Jadi ini kemenangan itu ya ke depan harus itu Kak Zoma. Siap, jadi bukan hanya di hari raya saja ya Bun ya. Betul. Kemenangan 11 bulan sebelum di Ramadan berikutnya. Dan itu kan harus di-manage. Betul. Ada manajemen waktu, wal asri. Iya Bunda. Ya kan? Iya. Wal asri innal insana lafil khusrin. Supaya kita tidak terjebak pada kerugian tadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ingat masa ini tidak akan pernah kembali lagi Kak Zoma. Ramadan hari ini walaupun kita nanti Allah hidupkan Ramadan yang akan datang berbeda masanya. Berbeda kualitasnya, berbeda harinya, umur kita pun berbeda. Walaupun mungkin badan kita di sini-sini aja di bumi, rumah kita di situ-situ aja ya. Iya. Perulangan hari, perulangan bulan, tapi berbeda. Wal asri, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman, bertakwa kepada Allah, buktikan dengan amal soleh. Ya, apa yang akan kita lakukan ke depan untuk keluarga kita? Bagaimana kita mentargetkan ubudiyah mahdoh kita di hadapan Allah? Muamalah ya, kerja-kerja program jamaah kita, bermuamalah dengan orang itu semua harus apa namanya Kak Zoma ya? Terencana. Ya. Ini menjadi orang beriman itu nggak boleh nggak berencana, harus terencana. Apa yang kita lakukan, ya, atau apa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan hari ini, itu harus direncanakan, wajib kita lakukan di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Kita hatam berapa cuma 1 juz ya? Iya. 1 juz umpamanya. Paling tidak 1 juz, satu kali hatam. Nanti di luar bulan Ramadan minimal 1 kali hatam. Iya, karena jejak Ramadan begitu. Iya betul. Iya kan? Salatnya, qiyamul lailnya dan sebagainya. Makanya Rasulullah langsung mengatakan dalam surah 19-nya Kak Zoma tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul humul faizun. Minta tolong Kak Zom, terjemah. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Yang 19. Oh, 19-nya Bun ya. Baru nanti. Siap. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Terus? Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Iya, itu. Masuk di bulan Syawal. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Bulan Ramadan maksimal, di bulan Syawal sudah mulai lupa. Karena orang-orang yang melupakan Allah, maka dia awalnya akan lalai. Akan lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang memang harus menjadi tanggung jawab dirinya. Sehingga apa? Fa'ansahum anfusahum. Sehingga Allah lupakan, gitu loh. Mereka kepada dirinya, lupakan kepada dirinya sebagai makhluk. Allah lupakan bahwa dirinya adalah hamba yang harus menjalankan tugas, peran dan fungsi statusnya.
Sehingga Allah lupakan bahwa dirinya adalah punya tugas. Coba bayangkan hidup kalau udah lupa semuanya. Maka dia akan menjadi manusia yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya orientasi hidup, tidak punya wijah hidup, orientasi hidup, tujuan hidup. Mau ngapain dia hidup itu udah hilang. Ikatan itu hilang. Kenapa? Karena ikatannya semua dia lupakan. Ikatan-ikatan keimanannya dia kepada. Dan orang model ini kata Allah, ini bukan Bunda yang ngomong ya, ulaika humul fasiqun. Orang fasik itu salah satu cirinya itu. Dia tahu sebenarnya tugasnya, tetapi kemudian dia melupakan Allah dengan kelalaian-kelalaiannya. Kemudian Allah lupakan dirinya, orang itu kepada dirinya sendiri. Melupakan tanggung jawabnya, melupakan bagaimana berakhlak, melupakan bagaimana beribadah. Orientasinya sudah lagi tidak jelas. Orientasi pasti model orang begini adalah orientasi duniawi. Tugasnya kebahagiaan, kemenangan adalah ketika dia mampu menggapai seluruh obsesi-obsesi duniawinya. Dan dia menganggap bahwa kebahagiaan dan kemenangan itu ketika semua aku punya, apa yang aku inginkan aku ada. Dan sebagainya. Bukan orientasi lagi ke atas, bukan mentransendensi ke langit, bukan al-inabatu ila daril khulud, orientasi kepada hari tidak. Kenapa? Karena Allah sudah lupakan kepada dirinya, misi hidupnya dia lupa. Maka kata Allah, la yastawi ashaban nar. Tidak sama, Azama ya. Tidak sama ashabun nar. Orang yang memiliki karakter penghuni neraka. Wa ashabul jannah, dan tidak sama juga karakter atau akhlak orang-orang yang penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surgalah yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ciri-ciri kalau kita mengkaji Al-Quran, orang yang mendapatkan kemenangan hakiki dengan kemenangan yang bukan hakiki kemenangan yang nisbi ya, kemenangan-kemenangan duniawi itu bisa dilihat dengan karakter-karakter yang ada yang disampaikan oleh surat-surat cintanya Allah. Surat-surat cintanya sang pencinta gitu ya. Kenapa? Tidak sama kata Allah orang yang memiliki karakter yang lalai itu adalah dengan orang-orang yang punya karakter yang beriman bertakwa. Yang lalai adalah ahli neraka, sementara takwa itu adalah ahli surga. Nah, kita tinggal ke depan adalah bagaimana kemenangan hakiki ini kita raih. Bagaimana 11 bulan ini kita memanage dan memaintain dengan luar biasa. Di sela kesibukan kita juga harus mencari nafkah, harus melakukan aktivitas peran dan fungsi, tetap duniawi ya, karena kita masih hidup di dunia. Tapi satu, jangan pernah lalai, karena lalai itu adalah awal dari lupanya kita kepada tugas-tugasnya kepada Allah. Dan Allah akan lupakan dengan misi hidupnya sebagai orang yang harus beriman bertakwa kepada Allah. Nah, ini Mitra JIC. Nah, ini kemenangan ini insya Allah kita berharap. Kita berharap kemenangan ini adalah menjadi milik kita dan diberikan oleh Allah. Tinggal kita ingin mencoba untuk menjadikan bulan-bulan Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar ini kita buru. Kita fasilitasi jiwa kita agar Allah memantaskan ya Lailatul Qadarnya itu datang kepada diri kita, datang kepada keluarga kita, datang kepada masyarakat kita. Bahkan datang kepada umat Islam bangsa Indonesia yang kita cintai ini, negara kita cintai ini. Indahnya kalau itu terjadi. Siap Bunda. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya seluruh negeri ini, seluruh manusia di muka bumi ini, seluruh kampung yang ada, semua di dalamnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan tujuan dari puasa adalah semua manusia beriman adalah berpuasa adalah mendapatkan derajat takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti aku akan bukakan pintu keberkahan kata Allah. Baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Tetapi kata Allah walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu mendustakan ya, kalau kamu lalai, kalau kamu lupakan Allah, lupakan misi hidup sejatinya sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai sebagai abid, maka
kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan di muka bumi ini. Naudzubillahi min dzalik. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, Mudah-mudahan Ramadan kita bukan hanya kita yang dapat kemenangan, Amin. tapi juga saudara-saudara kita, Amin. seiman, sebangsa, setanah air, bahkan sependuduk bumi ya, dimanapun berada. Betul. Amin. Akan membuat bumi ini menjadi bumi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Amin, wa ya Rabbal Ta'ala. Alamin. Baik Bunda, karena sudah di jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, ini Iya. ada juga Siti Rosidah, teladan muslimah Al-Hijrah, ikut menyimak Bunda. Iya. Terima kasih Ibu Siti Rosidah. Dan Bunda, ini menjadi episode keempat kita spesial Iya. di bulan Ramadan ya Bunda. Dari awal kita menemani Mitra JC, alhamdulillah disampaikan oleh Allah di episode keempat di bulan Ramadan ini. Dan tentunya ini menjadi penghujung episode akhir ya Bun ya, Iya. karena nanti setelah itu insya Allah di bulan Syawal kita masih akan terus mengudara menemani Mitra JC. Bunda mungkin ada nasihat, ada pengingat bagi kita Bunda, karena sudah hampir di penghujung kita menjelang Ramadan tahun ini Bunda, agar kita semakin tetap terus bersemangat menggapai kemenangan hingga nanti setelahnya Bunda. Iya. Mitra rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu apakah tahun besok, Ramadan tahun besok, kita masih ada. Kita tidak pernah tahu pada usia kapan, pada hari kapan kita ini diambil pemilik yang menciptakan kita, Sang Khalik. Tapi yang pasti usia kita semakin tua, usia kita semakin lama kita dihidupkan di muka bumi ini, maka usia kita, umur kita, angka usia kita semakin bertambah. Tapi kualitas masa yang Allah berikan kepada kita semakin sebentar dan sedikit. Ya Bunda. Mitra rahimakumullah, ketika kita tidak tahu kapan kita akan terus ada di muka bumi ini, bahkan ketika kita juga tidak paham apakah nanti bulan tahun depan kita hidup atau tidak, tentu seyogianya kita menjadi hamba yang terus memotivasi diri kita, khususnya di 7 hari sebelum Idul Fitri ini, membangun kualitas ubudiyah keimanan kita dan ubudiyah kita kepada Allah dalam kondisi apapun kita. Anggaplah bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar hari ini, malam-malam yang kita lalui insya Allah nanti malam dan seterusnya, itu adalah malam-malam terakhir bagi kita. Malam-malam yang memang tidak mungkin bisa kita lalui lagi. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan mati. Maka kita ingin menjadi orang-orang yang mampu nanti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Tuhanmu sampai datang sebuah keyakinan. Para ulama mufassirin umumnya mengatakan keyakinan itu adalah ajal. Tapi kita belum datang ajal kematian itu. Maka ada 2 kemungkinan di mana keyakinan ibadah itu harus tumbuh dalam diri kita hari ini. Bahwa apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah ubudiyah kita yang kita lakukan, itu harus benar-benar kita yakini bahwa itu adalah didasarkan kepada keyakinan dan keimanan kita yang tulus, mukhlishina lahuddin kepada Allah. Atau yang kedua, ubudiyah kita di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar insyaallah terus kita jalani malam-malamnya, itu akan mencapai, akan disampaikan, akan tumbuh sebuah keyakinan kepada kita dari ibadah-ibadah itu, dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan kepada diri kita bahwa Allah itu ada,
bahwa Allah itu bersama kita, bahwa Allah itu mengatur seluruh hidup dan kehidupan kita. Allah itu mengatur seluruh aspek dan prospek kehidupan makhluknya termasuk kita. Jadi mitra, tunggu apa lagi kita untuk tidak memburu Lailatul Qadar? Karena boleh jadi tahun-tahun yang akan datang kita tidak lagi ada di muka bumi ini karena kehendaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Bunda. Hari ini Zoma dapat banyak sekali semangat Mitra JC karena di 10 hari terakhir ini masih ada sisa 7 hari untuk dapat kita maksimalkan. Mungkin yang kemarin baca Al-Qur'annya belum maksimal, kita bisa maksimalkan zikir kita, salawat kita, sedekah kita, dan perilaku baik kita terus kita lakukan di 7 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi salah satu yang mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Mitra JC Zama juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Mitra JC yang sudah setia bergabung bersama kami Radio Jakarta Islamic Center, baik yang sudah mengirimkan likes-nya, mengirimkan pertanyaannya, dan juga sudah ikut stay tune bersama kami dan juga share tayangan-tayangan Radio JC. Mudah-mudahan Mitra JC insya Allah dapat selalu stay tune bersama kami di Radio Jakarta Islamic Center 107,7 FM, dan tetap terus ikuti program menarik lainnya di Radio JIC Mitra dalam rangkaian Ramadan 1442 Hijriah, dan tentunya juga mudah-mudahan insya Allah Mitra JIC tetap selalu bersemangat dan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.